Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari teman-teman, sekarang kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujian Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujian Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujian Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kamilka Dan Michael. Oh ya, sama Kak Keli dan juga Dadi. Halo, selamat pagi. It's the Shalom giant. semua. Sejaya. Shalom adik-adik semua di rumah. Udah pada mandi kan? Sekarang siap dong kita mau memuji Tuhan. Pastinya ya Kamilka ya. Yuk, Ya. mari bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ayo semangat. Tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semangat adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. sekali lagi. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji.
Masih semangat adik-adik ya? Semangat dong. Semangat lagi terus kita memuji Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Untuk memuji Tuhan, kita akan lanjutkan dengan lagu berikut ini. Mari kita berdiri semua, tepuk tangan Tangan adik-adik. ya. Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari adik-adik, angkat tanganmu, kita puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari prajurit Tuhan, kembangkan sayapmu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan adalah pimpinan kita ya adik-adik ya. Masih semangat kan? Semangat, ayo terus Ayo nyanyi. tepuk tangan ya. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah haleluya, oh bilanglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Haleluya, oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Adik-adik, sekarang mari kita saksikan untuk teman-teman kita yang sudah mengumpulkan video dari hasil baca ayat. dan kreativitasnya. Iya. Iya. Michael Pasti juga kirim kan? bagus-bagus semua ya adik-adik Kita ya. tonton sama-sama yuk. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Kreativitas saya minggu ini, keluarga bahagia. Hafalan hari ini adalah Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Thank you, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas aku, keluarga. Dan ayat hafalannya hari ini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Bye, God bless you, see you later. Gimana adik-adik hasil kreativitas teman-teman kita semua? Pasti bagus ya. Bagus dong. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan hari ini, Michael akan menyanyikan satu lagu. Michael, teman-teman pasti tahu. Tuhan tak Mari kita pernah nyanyi janji. bersama-sama Ya, lagu nyanyi ini. bareng Michael ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi setia dan percaya. Yuk adik-adik, kita masuk dalam doa untuk masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami, memberikan satu hari lagi minggu ini yang cerah kepada kami ya Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami akan memasuki firman Tuhan. Berkati kami, berkati Cici dan Koko yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Berkati kami hikmah dan akal budi agar dapat mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin adik-adik semua. Bye. Shalom adik-adik, halo, ketemu lagi sama Cici Yona. Dan hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan cerita tentang Abraham yang mengasihi keluarganya. Nah, mungkin adik-adik udah sering lihat dan sering baca ya di Alkitab. Banyak banget kisah yang menceritakan tentang tokoh-tokoh yang taat kepada orang tuanya dan hidup rukun dengan keluarganya. Mereka sungguh-sungguh hidup mengasihi sanak saudaranya. Alkitab menuliskan Abraham sebagai keluarga yang sukses setelah kegagalan keluarga pertama, yaitu keluarganya Adam, karena anaknya Kain, anaknya yang sulung itu tidak menyayangkan nyawa adiknya karena iri hati. Nah, Abraham adalah pribadi yang taat kepada Allah. Dia telah meninggalkan tanah kelahirannya yang nyaman, yaitu di Mesopotamia, dan telah berhasil membuat Ishak, yaitu anaknya, untuk taat kepadanya. Pernah dengar kan yang cerita Ishak rela dikorbankan oleh Abraham di Gunung Moria? Nah, walaupun pada akhirnya Allah telah menyediakan seekor domba jantan untuk dikorbankan menggantikan Ishak. Dalam hal ini, Ishak telah berhasil menjadi teladan ketaatan penuh seorang anak kepada bapaknya, dan ini juga menggambarkan ketaatan penuh Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Nah, tahu nggak kalian, jauh sebelum peristiwa Ishak dikorbankan itu, ada peristiwa yang menarik juga loh terjadi. Peristiwa itu terjadi pada saat Abraham ingin menjaga kerukunan dengan Lot, keponakannya, serta para hamba-hambanya yang mengikuti mereka. Abraham memberikan kesempatan kepada keponakannya yang bernama Lot itu untuk memilih daerah yang akan didiaminya. Bapak Abraham yang nama sebelumnya adalah Abram hidup rukun dengan keponakannya yang bernama Lot. Nah, Abram dan Lot hidup rukun ketika mereka keluar dari Mesopotamia. Abram diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan Lot yang ikut dengan Abram juga diberkati Tuhan. Seiring berjalannya waktu dan makin bertambah berkat ternaknya, nah mulai muncullah ketidakcocokan di antara para pegawai mereka karena masalah tempat yang udah mulai nggak cukup nih, karena kan ternaknya makin banyak, ya kan? Dan disitulah kerukunan mereka diuji. Nah, Abram mengingatkan untuk jangan berkelahi, dan dia juga menyarankan untuk yaudah kita pisah tempat aja deh supaya tempatnya jadi cukup, ya kan? Bahkan dengan rendah hati, Abram mempersilahkan Lot untuk memilih tempat yang sesuai dengan keinginannya. Nah, apakah perpisahan ini berarti mereka memutuskan tali persaudaraan? Nah, tentunya tidak adik-adik, karena ketika mendengar Lot ditawan oleh musuh, Abram langsung ingat dan membantu untuk menyelamatkan Lot. Nah, belajar dari kisah keluarga Abraham ini yang disebut sebagai bapak orang percaya dan bapak orang beriman, kita mau belajar sama-sama untuk hidup taat kepada orang tua dan hidup rukun bersama dengan keluarga kita. Nah, adik-adik harus mau ya diajar lemah lembut dan mau mengalah. Mengalah adalah perbuatan yang mungkin seakan-akan kelihatannya lemah atau kalah ya. Tapi Alkitab menuliskan justru sebaliknya loh. Allah memberkati orang-orang yang mau mengalah dan rela berkorban. Hidup mereka diberkati oleh Allah. Seperti orang tua yang memberikan hadiah kepada anaknya atas suatu usaha atau prestasi. Allah juga memberikan hadiah, hidup yang diberkati kepada anak-anaknya yang taat dan hidup rukun bersama keluarganya. Nah, kita mau baca sama-sama yuk di Roma 12 ayat 10. Cici bacain ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, Cici punya cerita nih. Jadi ada kakak dan adik yang bernama Ella dan Tony yang mereka disuruh nonton sebuah video sama mamanya. Nah, video itu mengisahkan seorang anak laki-laki berumur 7 tahun bersama adiknya yang baru berumur 3 tahun. Mereka tinggal di rumah yang sudah mulai reyot, tidak ada perabotan mewah di rumahnya. Lantai rumahnya pun terbuat dari tanah dan tidak terlihat orang tua mereka entah masih ada atau sudah meninggal. Nah, mereka duduk di lantai rumah mereka sambil memakan sebungkus nasi putih tanpa lauk. Sang kakak menyuap adiknya yang kelaparan dan sesekali dia juga memakan makanan itu untuk mengisi perutnya. Sang kakak menyuapkan nasi dalam jumlah yang besar ke mulut adiknya, tetapi untuk dirinya sendiri ia hanya mengambil sedikit bagian dari makanannya itu. Kakaknya memperlihatkan wajah yang ceria dan semangat, walaupun cuma makan sedikit, tapi kakaknya tetap semangat untuk menyuapin adiknya.
Nah, melihat video itu membuat hati Ella dan Tony terasa sedih. Sedih melihat betapa miskinnya mereka, betapa susahnya hidup mereka. Sedih juga karena Ella belum pernah berbuat kepada adiknya seperti yang ada di video itu. Ella sebagai kakak buat Tony sering bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Ella juga merasa malu, dirinya jarang sekali mau berkorban buat adiknya. Ella lebih sering mau menang sendiri. Nah, pada saat itu Ella meminta maaf kepada Tony. Adik, maafkan kakak ya, selama ini kakak mau menang sendiri dan tidak mau berkorban buat adik. Kakak mau belajar mengasihi adik lebih lagi dan mau jadi kakak yang melindungi kamu, kata Ella sambil memeluk adiknya Tony. Nah, adik-adik, gimana dengan kalian semua? Apakah kalian mengasihi adik atau kakaknya di rumah? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini sama aja dengan mau hidup rukun di dalam keluarga. Bapa di surga menghendaki agar kita semua hidup rukun bersama di dalam keluarga. Agar dapat hidup rukun, harus ada saling mengasihi dan bahkan saling mengalah. Kasih itu terbukti dari pengorbanan kita. Tuhan Yesus sudah menunjukkan bagaimana mengasihi dengan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi adik-adik, gimana yang punya kakak dan adik di rumah dan juga orang tua? Apakah kalian sudah belajar mengasihi dan mau saling mengalah? Yuk kita belajar sama-sama untuk saling mengasihi antara kakak dan adik dan juga saling taat kepada orang tua. Oke? Ayat hafalan minggu ini ada di Mazmur 133 ayat 1. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Yuk adik-adik kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar dari Bapak Abraham untuk boleh hidup rukun bersama dengan keluarga kami, dengan kakak kami, dengan adik kami, juga dengan orang tua kami. Biarlah kami boleh menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, dan mau saling mengasihi dan mengalah dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pada hari ini boleh kami lakukan setiap hari bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai teman-teman semua, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman minta tolong papa atau mama untuk transfer persembahannya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang besar kepada kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, transfer persembahan sekarang juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, hari ini kita mau bikin kreativitas yaitu family stick. Nah kita akan buat sejumlah dengan anggota keluarga masing-masing ya. Jadi kalau adik-adik punya misalkan di rumah ada 4 orang berarti bikin 4 stick. Ada punya 5 orang berarti 5 stick. Oke. Nah yang perlu disiapin apa aja? Yang pertama adalah sticknya. Cici di sini pakai sumpit. Kalau adik-adik mau pakai pulpen mungkin boleh, pensil juga boleh, atau sedotan boleh. Yang penting panjang ya sebagai sticknya. Terus kemudian bisa siapkan juga 1 lembar kertas, terus gunting, lalu alat gambar seperti pensil, pulpen atau spidol, dan juga alat perekat seperti selotip atau lem juga boleh. Oke, nah kita siap ya. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat sketsanya dulu.
Nah, untuk membentuk orang-orangnya. Di sini Cici udah kasih contoh untuk bikin bentuknya yang gampang aja. Kita akan bikin bentuk segitiga dan lingkaran. Nah, contohnya Cici akan buat 3 stick atau 3 orang. Nah, ini contoh gambarnya. Bentuk segitiga yang cukup lumayan panjang dan 1 lingkaran. Jadi ini untuk badannya dan ini untuk kepalanya. Oke, adik-adik bisa mulai gambar sesuai dengan jumlah anggota keluarga masing-masing ya. Di sini Cici kasih contoh 3 ya. Jadi untuk papa, mama, dan Cici. Oke, adik-adik bisa mulai gambar di kertasnya. Kemudian kita akan gunting juga ya sesuai dengan pola yang udah kita bikin. Nah, setelah ini adik-adik boleh gunting segitiga dan lingkarannya. Oke, Cici juga akan gunting. Kita gunting sama-sama ya. Nah, boleh pelan-pelan aja guntingnya, ikutin sesuai dengan gambar yang udah adik-adik bikin. Ya. Bikin gambar segitiga dan lingkarannya nggak perlu rapat-rapat, terpisah juga nggak apa-apa. Mau bikin kecil boleh, mau bikin besar boleh, tapi jangan terlalu kecil juga supaya kelihatan bentuk orangnya. Kan? Oke, kita gunting dulu ya. Oke, nah Cici udah selesai nih potong-potongnya jadi segitiga dan lingkaran. Nah, kalau adik-adik mau pakai kertas yang berwarna juga boleh. Jadi contoh misalkan untuk mama pakai warna pink atau untuk papa warna biru, untuk adik perempuannya pakai warna kuning, adik laki-lakinya warna biru, boleh. Ya, jadi terserah adik-adik semua mau pakai kertas yang polos, putih atau mau yang berwarna. Nah, sekarang kita akan jadikan satu antara badan dengan kepalanya. Oke, caranya gampang banget, tinggal segitiganya. Nah, lingkarannya kita taruh di sini sebagai kepalanya. Nah, kelihatan kan? Nah, tinggal ditempel. Kalau Cici di sini pakai selotip ya. Kita bisa selotipin di belakangnya. Atau kalau adik-adik pakai lem juga bisa kok. Tinggal dilem aja sampai mereka nempel jadi seperti ini. Oke. Nah, adik-adik boleh lakukan hal yang sama ke yang lainnya. Karena Cici di sini bikin 3. Ya, jadi kita tempel dulu 3-3-nya. Nah. Oke. Satu lagi. Oke, udah jadi 3-3-nya. Nah, di sini Cici punya 3 orang. Tada. 3 orang. Nah, boleh nih ditulis atau digambar ya mukanya gitu kan supaya lebih kelihatan mukanya. Nah, di sini gambar dulu ya. Kita gambar mukanya papa. Gambar matanya. Gambar hidungnya. Mulutnya. Nah. Terus gambar mama juga. Dan gambar Cici sendiri. Oke. Tara. Nah, udah ada gambar mukanya. Sekarang kita tempel ya ke sticknya. Jadi satu stick bisa adik-adik tempel 1 orang. Oke. Bisa pakai selotip, kita tempel di bagian belakangnya. Nah, 3-3-nya ya, semuanya kita tempel. Oke, sudah jadi 3 sticknya. Gimana, punya adik-adik udah jadi belum? Nah, setelah jadi, karena kita tadi udah belajar untuk saling mengasihi antara anggota keluarga dan juga untuk taat kepada orang tua. Nah, setelah ini adik-adik boleh nih ya kasih sticknya sesuai dengan misalkan nih yang tengah kan papa. Ya nanti Cici mau kasih ke papa Cici sambil bilang terima kasih ya, Yona sayang sama papa. Nah, adik-adik juga boleh ngelakuin itu, kasih sticknya sesuai dengan
ini siapa ya, terus kasih ke orangnya, misalkan kasih ke adiknya atau kasih ke kakaknya ya, sambil dipeluk kasihnya, say thank you, terima kasih, bilang I love you ya. Kita mau sama-sama belajar untuk saling mengasihi antara anggota keluarga kita. Oke adik-adik, nah sekian kreasi hari ini, sampai jumpa di kreasi berikutnya, bye-bye. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa semua. Happy Sunday. Bye. God bless you.